Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi pada pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran IPA. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa matahari merupakan sumber energi alami yang banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia. Nah, seperti pada gambar di sebelah atau di samping, kita bisa melihat ibu-ibu menjemur pakaian yang telah dicuci menggunakan sinar matahari. Nah, selain itu, para nelayan juga menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan ikan-ikan hasil tangkapannya. Nah, bukan cuma sekedar menjemur sesuatu, sinar matahari juga dapat diubah menjadi tenaga listrik yang sangat bermanfaat. Anak-anak, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, ketika energi tersebut digunakan, maka energi tersebut akan berubah bentuk menjadi energi lain. Energi sebaiknya dimanfaatkan secara bijak dengan cara melakukan penghematan pada energi tersebut. Contoh penggunaan energi dengan bijak adalah mematikan peralatan listrik setelah digunakan. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada layar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Tahukah kalian apa nama alat tersebut? Kemudian, apa sih kegunaan alat tersebut? Dan bagaimana cara menghemat penggunaan energi pada alat tersebut? Baiklah anak-anak, kita bahas. Nah, pada gambar pertama, nama alat tersebut adalah radio. Kegunaannya adalah mendengar musik atau berita. Cara menghemat energinya adalah mematikan radio saat tidak digunakan. Nah, kalau pada gambar kedua, nama alat tersebut lampu belajar. Kegunaannya adalah membantu menerangi kita saat belajar pada malam hari. Cara menghematnya adalah mematikan lampu belajar saat siang hari atau saat tidak digunakan. Pada gambar ketiga, itu nama alatnya adalah televisi. Kegunaannya adalah menonton film kartun atau berita. Cara menghemat energi pada televisi adalah mematikan TV saat tidak digunakan. Nah, setelah kita melihat dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ketiga benda tersebut menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik yang digunakan pada alat tersebut mengalami perubahan bentuk energi seperti energi bunyi pada radio, energi cahaya dan panas pada lampu belajar, dan energi bunyi dan cahaya pada televisi. Nah, ayo kita perhatikan gambar di bawah ini. Jadi kita sekarang akan belajar lebih dalam tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah melihat benda yang pertama, yaitu setrika. Nah, pada setrika, bentuk perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas, kayak gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah gambar blender. Nah, pada blender, bentuk perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Dan yang gambar berikutnya itu adalah gambar lampu pijar. Bentuk perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, selain itu, selain ketiga gambar tersebut, kira-kira benda apa sih yang ada di sekitar kalian yang mengalami perubahan bentuk energi dari listrik menjadi panas?
dari listrik menjadi gerak, dan dari listrik menjadi cahaya. Coba nanti diperhatikan ya, benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, anak-anak, selain setrikaan, blender, dan lampu pijar, ada beberapa benda juga yang mengalami perubahan energi. Nah, contoh di sini ada gitar listrik. Kalau gitar listrik itu mengalami perubahan bentuk energi dari listrik menjadi energi bunyi. Kemudian ada air terjun. Nah, air terjun itu mengalami perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kemudian ada aki. Nah, kalau pada aki ini ada perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, pada makanan di sini juga mengalami perubahan energi. Makanan yang kita makan itu akan mengalami perubahan energi, yaitu dari energi kimia menjadi energi gerak. Nah, dengan kita mengkonsumsi makanan ini, maka kita akan mendapatkan tenaga untuk melakukan beberapa aktivitas. Nah, anak-anak, manusia membutuhkan energi. Nah, manusia bisa mendapatkan energi dari beberapa hal, misalnya yaitu adalah energi dari makanan. Nah, manusia itu mendapatkan energi dari makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, contohnya makanan sumber energi adalah nasi, tepung terigu, jagung, kentang, sagu, dan umbi-umbian. Dan energi berikutnya adalah energi dari listrik. Nah, lampu membutuhkan energi listrik. Demikian juga benda yang lain, misalnya nih menonton TV dan berkomunikasi dengan telepon genggam atau handphone. Nah, itu semua memerlukan sumber energi listrik. Yang ketiga, energi dari panas matahari. Nah, manusia memanfaatkan panas matahari untuk menjemur pakaian, mengering makanan, dan penerangan pada siang hari. Nah, itu dimanfaatkan oleh manusia. Terus yang keempat, energi dari minyak bumi. Energi dari minyak bumi dan gas bumi diperlukan oleh manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Misalnya, kegiatan transportasi yang merupakan aktivitas sehari-hari yang memerlukan sarana. Nah, untuk membuktikan perubahan energi yang ada di sekitar kita, ayo kita coba melakukan percobaan kecil. Nah, di sini di layar kalian itu sudah terlihat ada percobaan dengan tujuan mengetahui adanya energi panas. Nah, alat yang dibutuhkan, alat dan bahan yang dibutuhkan itu adalah 2 buah batu dan 2 penggaris plastik. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya, pastikan kedua telapak tangan kalian dalam keadaan kering. Nah, kemudian kalian gesek-gesekkan kedua telapak tangan kalian selama 5 menit. Nah, setelah kalian melakukan itu, kalian catat apa sih yang kalian rasakan. Nah, tes cara kerja yang kedua, gesekkan 2 batu satu sama lain selama 5 menit. Sentuhlah permukaan batu yang saling bergesekan itu. Kemudian kalian catat apa yang kalian rasakan. Dan yang ketiga, gesekkan 2 penggaris selama 5 menit. Sentuhlah permukaan penggaris yang digesekkan tadi. Dan sama, catatlah apa yang kalian rasakan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan itu, jawablah pertanyaan yang ada di layar 1-5. Nah,
dari hasil percobaan itu, buatlah laporan hasil kegiatan dengan format nama kegiatan, tujuan kegiatan, alat dan bahan, cara kerja, dan kesimpulan dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Nah, anak-anak, berikut adalah perilaku hemat energi yang bisa kalian terapkan di rumah ya. Nah, yang pertama, menggunakan listrik seperlunya saja. Jadi, kalau misalnya kalian menonton TV dan sudah selesai menonton TV, kalian bisa mematikan televisinya atau mematikan komputernya, atau mematikan lampu jika tidak digunakan. Dan yang kedua, mengeringkan pakaian secara alami dengan sinar matahari. Dan yang ketiga, menggunakan peralatan listrik hemat energi, misalnya mempergunakan lampu listrik yang hemat energi. Yang keempat, menggunakan peralatan listrik ramah lingkungan, misalnya menggunakan kipas angin untuk menggantikan AC yang menggunakan freon. Yang kelima, kita bisa mendesain rumah hemat energi, misalnya pencahayaan yang baik sehingga mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Nah, misalnya mempergunakan bahan bangunan yang dapat mendinginkan suhu di dalam ruangan, seperti atap berbahan tanah atau keramik gitu ya. Nah, atau misalnya meletakkan tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam rumah dan sebagainya. Dan yang keenam itu adalah memakai sumber daya air seperlunya. Nah, misalnya nih, tidak mempergunakan air secara berlebihan. Misalnya kalau kalian mandi, bak air mandinya sudah penuh, itu harus segera langsung dimatikan kerannya. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, materi sudah selesai Ibu sampaikan kepada kalian. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi dapat diterima dengan baik. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita pantun dulu yuk. Muncul virus dari Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Ya, begitulah pantunnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.